Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami di sini akan mencoba mempresentasikan uh, langkah-langkah analisis dan skema layout yang sudah kami kerjakan dalam tugas wajib perancangan jaringan irigasi yang disusun oleh yang pertama Dahrul Ramadan, yang kedua Sarul Imam, dan yang ketiga Yunita. Ya, lalu kita lanjut pada materinya. Yang pertama adalah analisis hidrologi yang akan dijelaskan oleh saudara Sahrul Ramadan. Silakan. Baik, yang pertama analisis hidrologi. Data hujan yang dianalisis adalah data curah hujan dari stasiun hujan yang berpengaruh terhadap DI LA Horu. Stasiun penakar hujan tersebut adalah stasiun Geru, stasiun Rada, dan stasiun Pontoranu. Ketika stasiun penakar hujan tersebut merupakan yang jaraknya paling dekat dengan lokasi penelitian. Analisis ini menggunakan data 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 1 sampai tahun 10. Selanjutnya, uji konsistensi data. Pengujian data curah hujan pada penelitian ini menggunakan metode RAPS. Analisis uji konsistensi data hujan dengan metode RAPS pada stasiun Geru adalah sebagai berikut, yaitu curah hujan tahun 1 sama dengan 3.277 mm, jumlah data hujan sama dengan 10, nilai rata-rata keseluruhan hujan 2376,6 mm, nilai statistik SK yaitu sama dengan YI kurangi Y sama dengan 3277 dikurangi 2376,6 sama dengan 900,4 mm. Kemudian nilai statistik DY kuadrat sama dengan YI kurangi Y per N kuadrat sama dengan 900,4 dibagi 10 kuadrat sama dengan 8107,2016 mm. Kemudian nilai SK sama dengan SK per DY sama dengan 900,4 dibagi 8107,2016 sama dengan 0,111. Kemudian harga mutlak sama dengan 0,111. Hasil perhitungan untuk tahun-tahun selanjutnya pada stasiun Geru dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel Kemudian, analisis curah hujan rata daerah. Dalam menganalisis curah hujan rata daerah pada DI Lahore menggunakan metode polygon Tensent. Analisis hujan rata bulan Januari tahun 1 untuk ketiga stasiun pengamatan adalah sebagai berikut. Pada tahun 1 di stasiun Geru jumlah hujan setengah bulanan Januari 1 sama dengan 108 mm. Pada stasiun Rada jumlah hujan setengah bulanan Januari 1 sama dengan 120 mm. Dan pada stasiun Pontoranu jumlah hujan setengah bulanan Januari 1 sama dengan 96 mm. Kemudian analisis hujan efektif. Dalam penelitian ini, perhitungan curah hujan efektif menggunakan metode bulanan penentu atau basic month dengan panjang pengamatan 10 tahun. Langkah-langkah perhitungan curah hujan efektif pada DI Lahore adalah sebagai berikut. 1. Merekap data rata curah hujan setengah bulanan pada bulan Januari 1 tahun 1 sampai 10. Tahun 1 sama dengan 120 mm, tahun 2 193 mm, tahun 3 157 mm, tahun 4 66 mm, tahun 5 145 mm, tahun 6 345 mm, tahun 7 sama 49 mm, tahun 8 51 mm, tahun 9 199 mm, kemudian tahun 10 335 mm. Kemudian kedua, mengurutkan data rata hujan setengah bulanan dari data terbesar ke data yang terkecil. Tahun pertama 345 mm, tahun kedua 335 mm, tahun ketiga 199 mm, tahun 4 193 mm, tahun 5 197 mm, tahun 6 145 mm, tahun ke-7 120 mm, tahun 8 66 mm, tahun 9 51 mm, tahun 10 49 mm. Kemudian perhitungan probabilitas hujan efektif. P sama dengan M per N plus 1 kali 100%. P sama dengan 1 per 10 plus 1 kali 100%. Jadi P sama dengan 9,091%. Hasil perhitungan probabilitas curah hujan efektif DI Lahore dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.
Oke, baiknya selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Saudari Yunita. Disilakan. Dari perhitungan probabilitas hujan efektif pada tabel 4.5 di atas, nilai probabilitas R10 terletak di antara nilai probabilitas 45,455% dan 54,545%. Dan nilai probabilitas R80 terletak di antara nilai probabilitas 72,727% dan 81,818%. Dapat dilihat pada tabel 4.5 yang dicetak tebal. Kemudian nilai probabilitas R50 dan R80 diperoleh dengan cara interpolasi. Berikut ini adalah contoh perhitungan nilai probabilitas R50 dan R80 pada bulan Januari 1 sebagai berikut. R50% sama dengan 145 plus 50 dikurang 45,455 per 54,545 dikurang 45,455 dikali 157 dikurang 145. R50% sama dengan 151 mm. Sedangkan R80% sama dengan 51 plus 80 kurang 72,727 per 81,818 dikurang 72,727 dikali 66 dikurang 51 sama dengan 63,0003 mm. Kemudian untuk mendapatkan curah hujan efektif untuk tanaman padi dan palawija dihitung dengan persamaan 2 per apa itu? 2.44 dan 2.55. Untuk tanaman padi, RE sama dengan 0,7 dikali R50 per jumlah hari setengah bulan. RE sama dengan 0,7 dikali 63,0003 per 15. RE sama dengan 4,727 mm per hari. Untuk tanaman palawija sama RE sama dengan 0,7 dikali R berapa? R50. R50 per jumlah hari setengah bulan. RE sama dengan 0,7 kali 101 per 15. RE sama dengan 5,017 mm per hari. Hasil perhitungan curah hujan efektif untuk tanaman padi dan palawija di daerah irigasi Lahore yang lainnya dapat dilihat pada tabel 4.6. Ini merupakan tabelnya. Lanjut. Berdasarkan hasil analisis curah hujan efektif, didapatkan curah hujan efektif terbesar terjadi pada bulan Maret 1 untuk tanaman padi sebesar 3,267 mm per hari. Dan pada bulan Februari 1 untuk tanaman palawija sebesar 9,475 mm per hari. Sementara itu, nilai curah hujan efektif terkecil terjadi pada bulan Juni 1, di mana curah hujan efektif untuk tanaman padi sebesar 0,00 mm per hari, dan untuk tanaman palawija sebesar 0,210 mm per hari. Analisis evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan unsur hidrologi yang sangat penting dalam keseluruhan proses hidrologi, terutama dalam perhitungan ketersediaan untuk air irigasi. Besarnya evapotranspirasi dihitung dengan metode penanaman modifikasi FAO dengan memasukkan data klimatologi yang ada. Data klimatologi pada daerah studi diambil dari stasiun yang terdekat, yaitu stasiun radar, dengan mengambil rata-rata dan klimatologi dari tahun 1 sampai tahun 10. Data mengenai klimatologi tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.7. Adapun contoh analisis evapotranspirasi potensial metode penanaman modifikasi FAO DI Lahore pada bulan Januari 1 berdasarkan persamaan pada subbab 2.2.6 yaitu suhu sama dengan 25,66 derajat,
RH persen sama dengan 86,47%, RH max sama dengan 90,91%, N besar persen sama dengan 36,67%, U2 sama dengan 1,32 meter per detik, RA sama dengan 16,10 mm per hari, TC sama dengan T min 0,006 kali E sama dengan 25,6 kurang 0,006 dikali 50,902 dikurang 209,9 sama dengan 15,594 derajat Celcius. N per NC persennya sama dengan N per N dikurang 0,1 E sama dengan 36,67 dikurang 0,1, 50,902 dikurang 209,9 sama dengan 36,257%. U2C-nya sama dengan U2 LI per LP 1/7 sama dengan 1/32 dikali 24 dikali 50,902 per 209,9 1/7 sama dengan 1,062 TC sama dengan 7,01 dikali 1,626 1,062 per pangkat 15 per 594 sama dengan 15,14 MBAR. FU sama dengan 0,27 dikali 1 ditambah U per 100 sama dengan 0,27 dikali 1 ditambah 93,68 per 100 sama dengan 0,52. FED-nya sama dengan 0,04 dikurang 0,044 ED 0,5 sama dengan 0,04 dikurang 0,044 dalam kurung 15,68 0,5 sama dengan 0,17. Fn per N sama dengan 1,10 ditambah 0,90 dikali N per N sama dengan 1,10 ditambah 0,90 dikali 38,5257 per 100 sama dengan 0,44. RE sama dengan 0,25 ditambah 0,35 N per N dikali RA sama dengan 0,25 ditambah 0,3538 per 257 per 100 dikali 16,1 sama dengan 6,55 mm per hari. Rn sama dengan RNS per Rn1 sama dengan 1 dikurang A dikali RS dikali dikurang FT dikali FED dikali lanjut C sama dengan 0,868 ditambah 0,028 RH max ditambah 0,018125 dikali RS dikurang 0,068 dikali U2C sama dengan tambah 0,013 dikali 3 ditambah 0,0097 dikali 3 dikali U2C ditambah 0,43 dikali 1/10.000 dikali RH max dikali RS dikali U2C sama dengan 0,68 ditambah U ditambah 0,028 dikali 91,18 ditambah 0,08125 dikali 0,5 dikurang 0,068 dikali 1,27 ditambah 0,013 dikali 3 dikali 3 dikali 1,27 ditambah 0,43 dikali 1/10.000 dikali 91,18 dikali 6,55 dikali 1,27 sama dengan 1,08.
ETO sama dengan 3,50 mm per hari. ETO bulanan sama dengan ETO dikali jumlah hari sama dengan 3,50 dikali 15 sama dengan 52,49 mm per hari. Hasil perhitungan untuk bulan Januari sampai dengan Desember dapat dilihat pada tabel 4,8. Berdasarkan hasil analisis evapotranspirasi di DI Lahore dengan metode Penman, maka dapat disimpulkan bahwa evapotranspirasi terbesar terjadi pada bulan Juli 1, yaitu sebesar 7,90 mm per hari, dan yang terkecil pada bulan Februari 1, yaitu sebesar 3,09 mm per hari. Berikut perhitungan tabel evapotranspirasi daerah irigasi Lahore. Lanjut, analisis kebutuhan air tanaman di sawah NFR. Perhitungan kebutuhan air irigasi dilakukan untuk setiap jenis tanaman dan berdasarkan sistem pola tanam yang ada pada daerah penelitian. Di daerah irigasi Lahore sendiri ditetapkan 3 kali musim tanam, yaitu musim tanam 1, Januari sampai dengan April, musim tanam 2, Mei sampai dengan Agustus. Untuk lebih jelasnya mengenai sistem pola tanam yang ada, dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini. Analisis kebutuhan air tanaman padi. Berikut ini adalah tahapan perhitungan kebutuhan air tanaman pada musim tanam 1, MT1, pada bulan Maret 1. Evapotranspirasi sama dengan 3,530 mm per hari. Evapotranspirasi selama penyiapan lahan sama dengan 1,1 dikali ETO sama dengan 1,1 dikali 3,530 sama dengan 3,883 mm per hari. Per lokasinya sama dengan 2 mm per hari. Kebutuhan air pengganti di sawah sama dengan 0,706 mm per hari. Bilangan alam sama dengan 2,718. Penyiapan lahan sama dengan ME pangkat K ya, per EK min 1 sama curah hujan efektif R80 sama dengan 70,001 mm. Curah hujan efektif padi sama dengan 3,267 mm per hari. Penggantian lapisan air sama dengan 3,33 mm per hari pada tabel 2.1 tadi. Penggantian lapisan air rata sama dengan penggantian lapisan air per 2 sama dengan 1/665 mm per hari. Koefisien tanaman sama dengan 1,10. Bisa dilihat pada KP01. Penggunaan konsumsi sama dengan ETO kali KC sama dengan 3,883 mm per hari. Kebutuhan air di sawah sama dengan ETC plus P plus WLR min RE sama dengan 4,281 mm per hari. Kebutuhan air di sawah 4,281 per 8,464 sama dengan 0,496 liter per detik per hektar. Dan saya lanjutkan, yaitu analisis kebutuhan air tanaman palawija. Perhitungan kebutuhan air tanaman untuk jenis palawija pada musim tanam 2, sebagai contoh perhitungan diambil pada bulan Juli 1 sebagai berikut. Evapotranspirasi atau ETO sama dengan 7,896 per hari. Evapotranspirasi selama penyiapan lahan atau EO sama dengan 8,685 mm per hari. Curah hujan efektif R50-nya 4,500 mm. Curah hujan efektif padi yaitu 0,210, koefisien tanamannya 0,5, penggunaan konsumtif atau ETC sama dengan 5,211, NFR-nya 5,001, lalu kebutuhan air di sawah totalnya 0,579 liter per detik per hektar. Analisis kebutuhan air tanaman, padi, dan palawija untuk bulan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.10. Ya, ini adalah tabelnya. Lalu dari hasil perhitungan kebutuhan air tanaman dengan awal musim tanam bulan 1 pada bulan Januari 1, pada tabel 4.9 tadi, diperoleh kebutuhan air maksimum di sawah sebesar 2,008 liter per detik per hektar yang terjadi pada bulan Juli 1 dengan luas tanam 835 hektar. Rekapitulasi perhitungan kebutuhan air irigasi daerah irigasi Lahore disajikan pada tabel 4.11 berikut. Ya, ini adalah tabelnya.
Dari hasil analisis kebutuhan air irigasi, bahwa kebutuhan air irigasi di daerah irigasi Lahuru rata-rata sebesar 0,891 liter per detik per hektar. Lalu untuk kebutuhan air pengembalian di intake atau DR, dengan luas data area irigasi yang ada pada tabel 4.9, debit intake di daerah irigasi Lahuru dapat dihitung dengan persamaan 240. Sebagai contoh kebutuhan air irigasi rata-rata sebagai berikut, yaitu NFR totalnya 0,891 liter per detik, lalu DR-nya itu NFR per EF, sama dengan 0,891 per 0,65, didapatkan hasil 1,370 liter per detik. Untuk perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini. Nah, ini adalah tabel perhitungan DR di daerah irigasi Lahuru. Melihat potensi kebutuhan ketersediaan air yang ada, sebaiknya pemberian air irigasi di daerah Lahuru seharusnya memperhatikan kebutuhan air irigasi yang dibutuhkan oleh tanaman, agar tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Sehingga kelebihan air yang ada dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Lalu selanjutnya adalah ketersediaan air irigasi Q80. Dari perhitungan kebutuhan air tanaman di atas, dapat diketahui pula ketersediaan air pengaliran secara total yang ada di daerah irigasi. Sebagai contoh perhitungan debit andalan menggunakan curah hujan pada musim tanam 1 dengan awal tanam, bulan Januari 1 sebagai berikut. K-nya 0,278, C 0,800, R 80 2,940 mm per hari, luasnya yaitu 835 hektar. Q80-nya dari rumus ini kita dapatkan hasil 116,94 meter kubik per detik. Dari hasil perhitungan di atas didapatkan Q80 pada bulan September 2 yaitu sebesar 0,134 mm per detik. Untuk hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut. 4.13, sorry. Ini adalah tabelnya. Lalu selanjutnya adalah water balance. Untuk grafik water balance-nya dapat dilihat di sini. Oke, untuk kesimpulannya tidak perlu. Ya, selanjutnya kita bahas di layout. Ya, di sini adalah layout yang sudah kami buat. Untuk petak-petaknya dapat dilihat. Ini adalah petak-petaknya. Yang di sini yang di tanah panah ini adalah bendungnya, yaitu bendung Rada. Yang saluran di sini adalah yang warna biru ini saluran pembawa. Di sini ada saluran 1, RR1, RR2, RR3, RR4, RR5. Lalu RR6, RR7, RR8, RR9, RR10. Lalu di sini ada saluran primernya, yaitu RB1, RB2, RB3, RB4 sama RB ya sampai RB5 ya. Ya, untuk bangunan-bangunannya ada di setiap ini untuk melakukan pengairan. Di sini ada 1, 2, 3 dan banyak ini. Ya, untuk warna kuning di sini ya yaitu di daerah rawa sama yang di sini berarti daerah yang tidak dialiri ya. Yang berada di luar sungai juga ini daerah tidak dialiri. Mungkin itu saja untuk penjelasan skema layout-nya. Selanjutnya itu skema dari layout tersebut, yaitu skema salurannya. Di sini ada bendungnya, lalu ada bangunan sadap 1, lalu di sini ada bangunan sadap, di sini ada salurannya. Memang kurang jelas penulisannya yang di sini ya. Penulisannya semua itu kurang jelas, tapi di PDF-nya itu sudah jelas terpampang ya. Memang di sini kurang jelas, tapi akan saya coba jelaskan. Ini di tanda panah ini adalah RR1 atau ruas saluran primer Rada 1. Di sini RR2, RR3, RR4, RR5. Lalu di sini ada RR6, RR7, RR8, RR9, dan RR10. Di sini ada RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, dan RB6. Di sini adalah bangunan sadapnya. Yang pertama ada BR1, di sini BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7, dan BR8, BR9, BR10, dan BR11. Lalu di sini ada bangunan sadap untuk daerah Pentoranu, yaitu BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, dan BB6. Di setiap kotak ini ada keterangannya, yaitu nama dalam salurannya kiri atau kanannya, lalu ada luas dari petaknya, petak yang dialiri, dan debit yang dialiri sebanyak itu. Itu penjelasan dalam kotak ini. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari hasil yang kami kerjakan tentang TW perancangan jaringan irigasi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aman ya Gigi.